Perkenalkan, nama saya Ayub Mahmudi, NIM I8319004. Saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil atau minyak mentah. Yang pertama yaitu melalui proses jembatan timbang. Prinsip kerja dari jembatan timbang yaitu truk yang melewati jembatan timbang berhenti kurang lebih 5 menit, kemudian dicatat berat truk awal sebelum tandan buah segar dibongkar. Kemudian setelah dibongkar, truk kembali ditimbang. Selisih berat awal dan akhir adalah berat tandan buah segar yang diterima di pabrik. Berikut adalah gambar jembatan timbang. Tahap selanjutnya yaitu penyortiran, di mana kualitas buah yang diterima pabrik harus diperiksa tingkat kematangannya terlebih dahulu. Kematangan buah mempengaruhi terhadap rendaman minyak dan ALB atau asam lemak buah yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah perebusan atau sterilizer. Lori berisi tandan buah segar dimasukkan ke dalam sterilizer dengan menggunakan capstan. Tujuannya adalah untuk mengurangi peningkatan asam lemak bebas, mempermudah proses perontokan pada triseller, menurunkan kadar air, dan melunakkan daging buah. Nah, di sini buah nanti akan didebus dengan uap bertekanan 2,8 sampai 3 km per cm kubik pada suhu 140 derajat Celcius selama 90 menit. Selanjutnya adalah proses penebah atau thresher menggunakan dua alat. Yang pertama adalah hoisting crane untuk mengangkat lori dan menuangkan isi lori ke dalam bunch feeder. Lalu yang kedua adalah thresher itu yang berfungsi untuk memisahkan buah dari kulit dan biji dengan cara mengangkat dan membantingnya serta mendorong kulit kosong ke empty bunch conveyor. Saya akan menjelaskan tentang proses pengampaan. Nah, pada proses ini terdapat digester. Di dalam digester, buah atau brondolan yang sudah penuh diaduk dengan memakai pisau pengaduk yang terpasang pada bagian poros 2. Sedangkan pisau bagian dasar digunakan untuk mengeluarkan buah dari digester ke screw press. Selanjutnya ada screw press. Nah, proses ini digunakan untuk memeras brondolan yang telah dicincang dilumat dari digester untuk mendapatkan minyak kasar. Minyak kasar kemudian dialirkan menuju clarification station, sedangkan ampas dan bijinya dialirkan ke kernel station. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses pemurnian minyak atau clarification station. Yang pertama ada sand trap tank, yaitu crude palm oil yang masih mengandung air, minyak, dan lumpur dimasukkan ke sand trap tank yang berfungsi untuk menangkap atau menampung pasir yang ada agar ayaan terhindar dari gesekan pasir kasar yang dapat menyebabkan kehausan ayaan. Kemudian yang kedua ada vibrating screen atau vibrospirator. Nah, yang alat ini digunakan untuk crude palm oil dapat disaring dari serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Yang ketiga ada crude oil tank yang digunakan untuk menampung minyak mentah yang telah disaring untuk dipompakan ke tangki pemisah. Setelah itu, yang keempat ada vertical clarifier tank yang digunakan untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran atau biasa disebut non-oily solid or NOS secara gravitasi. Yang kelima ada oil tank sebagai tempat sementara oil sebelum diolah oleh purifier. Setelah oil tank ada oil purifier yang digunakan untuk mengurangi kadar air dalam minyak dengan cara sentrifugal. Minyak yang memiliki berat jenis lebih kecil dari air akan bergerak ke arah poros dan keluar untuk dialirkan ke vacuum dryer. Langkah selanjutnya yaitu ada vacuum dryer yang digunakan untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Nah, setelah itu ada storage tank atau CPO yang digunakan untuk menyimpan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Kemudian ada sludge tank yang merupakan tempat sementara sludge atau bagian dari minyak kasar yang terdiri dari padatan dan cairan sebelum diolah oleh sludge separator. Kemudian ada sand cyclone yang digunakan untuk menangkap pasir yang terkandung dalam sludge untuk memudahkan proses selanjutnya. Setelah itu ada brush strainer yang digunakan untuk mengurangi serabut yang terdapat pada sludge sehingga tidak mengganggu kerja sludge separator. Kemudian
Yang terakhir dari proses ini yaitu sludge separator yang digunakan untuk mengambil minyak yang masih terkandung dalam sludge secara sentrifugal. Saya Profesor Aprilia, I831918 akan menjelaskan proses selanjutnya, yaitu proses pengolahan biji atau kernel station. Telah dijabarkan bahwasanya setelah pengepresan akan menghasilkan crude oil dan fiber. Fiber tersebut akan masuk ke stasiun kernel dan akan dijabarkan proses pengolahannya. Conveyor atau CBC. Fungsi dari cake breaker conveyor adalah untuk membawa dan memecahkan gumpalan cake dari stasiun press ke deprecator. Selanjutnya ada deprecator. Fungsi dari deprecator adalah untuk memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler. Fungsi kerjanya adalah tergantung pada berat massa. Yang masanya lebih ringan, yaitu fiber, akan terinsap oleh vantar. Yang masanya lebih berat atau nut akan masuk ke nut polishing drum. Fungsi dari nut polishing drum adalah yang pertama, membersihkan biji dari serabut-serabut yang masih melekat. Yang kedua, membawa nut dari deprecator ke nut transport. Yang ketiga, memisahkan nut dari sampah. Yang keempat, memisahkan gradasi nut. Selanjutnya, nut silo. Fungsi dari nut silo adalah tempat penyimpanan sementara nut sebelum diolah pada proses berikutnya. Bila proses pemecahan nut dengan menggunakan nut cracker, maka nut silo harus dilengkapi dengan sistem pemanasan atau heater. Selanjutnya ada ripple mill. Fungsi dari ripple mill adalah untuk memecahkan nut. Pada ripple mill, terdapat rotor bagian yang berputar pada ripple plate bagian yang diam. Nut masuk di antara rotor dan ripple plate sehingga saling berbenturan dan memecahkan cangkang dari nut. Selanjutnya ada clay bud. Fungsi dari clay bud adalah untuk memisahkan cangkang dan inti sawit pecah yang berat dan besarnya hampir sama. Proses pemisahan dilakukan berdasarkan kepada perbedaan berat jenis. Bila campuran cangkang dan inti dimasukkan ke dalam suatu cairan yang berat jenisnya di antara berat jenis cangkang dan inti, maka untuk berat jenisnya yang lebih kecil daripada berat jenis larutan akan terapung di atas, dan yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam. Kernel memiliki berat jenis lebih ringan daripada larutan kalsium karbonat, sedangkan cangkang berat jenisnya lebih besar. Selanjutnya ada hydrocyclone. Fungsi dari hydrocyclone adalah yang pertama, mengutip kembali inti yang terikut ke cangkang. Yang kedua, mengurangi losses, yaitu inti cangkang, dan kadar kotoran. Selanjutnya ada kernel dryer. Fungsi dari kernel dryer adalah untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Jika kandungan air tinggi pada inti akan mempengaruhi nilai penjualan, karena jika kadar tinggi maka ALD juga tinggi. Pada kernel silo ada 3 tingkatan, yaitu atas 70 derajat Celcius, tengah 60 derajat Celcius, dan bawah 50 derajat Celcius. Pada sebagian PKS ada yang menggunakan sebaliknya, yaitu atas 50 derajat Celcius, tengah 60 derajat Celcius, dan bawah 70 derajat Celcius. Selanjutnya ada kernel storage. Fungsi dari kernel ini adalah untuk tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim keluar untuk dijual. Kernel storage pada umumnya merupakan bulk silo yang seharusnya dilengkapi dengan pan agar uap yang masih terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab yang pada akhirnya menimbulkan jamur kelapa sawit. Setelah itu, CPO diangkut dari pabrik ke kilang minyak melalui truk atau kapal. CPO selanjutnya dipisahkan ke dalam tangki sesuai kualitasnya. Kualitas CPO dianalisa berdasarkan 3 parameter, yaitu yang pertama asam lemak bebas, yang kedua kelembapan dan ketidakmurnian, yang ketiga penurunan indeks pemucatan. Kualitas dari CPO akan menentukan kegunaannya, apakah untuk makanan atau biodiesel. Kemudian CPO dipompa dari truk dan kapal dengan melalui saluran pipa ke dalam tangki penyimpanan di kilang minyak. Selanjutnya ada quality check. Proses selanjutnya yaitu proses deguming, di mana proses ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat terlarut atau zat-zat yang bersifat fosfatida, protein, residu, karbohidrat, air, dan resin, serta partikel halus tersuspensi dalam CPO. Proses ini dilakukan dengan menambahkan asam fosfat sebanyak 0,05% sampai 0,07%. Dalam proses ini, minyak kelapa sawit mentah CPO yang pertama masuk dipanaskan sampai pada suhu sekitar 90 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius sebelum ditambah asam fosfat. Pada dosis asam fosfat biasanya digunakan adalah dalam kisar 0,05 sampai 0,1% minyak berat dengan konsentrasi asam sekitar 80 sampai 85% dari kapasitas pengolahan. Hal ini dimasukkan untuk menguraikan fosfatida non-hydratable serta mengentalkan fosfatida membuat mereka larut dan dengan demikian mudah dihapus selama proses deguming dan pemutihan. Kemudian proses bleaching. Proses bleaching atau pemucatan dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan zat-zat warna atau pigmen dalam minyak sawit mentah, baik yang terlarut ataupun yang terdispersi. Proses bleaching biasanya dilakukan dengan cara minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil, dimasukkan ke dalam bejana silinder dengan cara divakum dan dipanaskan dengan uap sampai suhu 90 derajat Celcius. Dengan demikian terjadi kelembapan dari minyak sawit mentah CPO atau crude palm oil sehingga menguap dan minyak menjadi kering. Minyak kering yang telah diproses
kemudian disaring melalui piring standar dan frame press untuk pemisahan hasil akhir pada proses bleaching. Di sini saya akan menjelaskan tentang filtration. Nah, filtration ini digunakan untuk menghilangkan sisa kandungan bahan pemucat sehingga mendapatkan minyak kelapa sawit yang sudah dipucatkan. Setelah proses filtration, lalu dilakukan deodorization yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa dan bau yang tidak dikehendaki dalam minyak makanan. Senyawa yang menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak ada beberapa, antara lain yang pertama ada senyawa karbohidrat tidak jenuh. Kemudian yang kedua ada asam lemak bebas dengan berat molekul yang rendah. Kemudian ada senyawa aldehid, senyawa keton, dan senyawa yang punya volatilitas tinggi. Cara yang digunakan dalam proses deodorization ini yaitu menggunakan distilasi uap yang didasarkan pada perbedaan harga volatilitas gliserida dengan senyawa-senyawa yang menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak, di mana senyawa tersebut lebih mudah menguap daripada gliserida. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses deodorization ini ada 3. Yang pertama ada temperatur. Temperatur ini harus dijaga agar tidak sampai menyebabkan terdistilasinya gliserida. Kemudian yang kedua ada tekanan atau pressure yang harus diusahakan serendah mungkin sehingga minyak terlindung dari oksidasi oleh udara dan mengurangi jumlah pemakaian uap. Yang ketiga adalah waktu. Itu tadi proses dari deodorization. Kemudian akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah fraksinasi, yaitu proses untuk memisahkan RBDPO menjadi 2 fraksi, yaitu fraksi cair dan fraksi padat atau sterain. Nah, di sini dibagi jadi 2 proses. Proses pertama pengkristalan yang bertujuan untuk mengkristalkan sterain dengan pendingin hingga temperaturnya 24 derajat Celcius. Caranya RBDPO dimasukkan ke dalam buffer tank di temperatur 65-70 derajat Celcius menggunakan pompa selama 16-20 menit. Ada beberapa alat di sini. Yang pertama adalah coil, yaitu sebagai alat pendingin dengan air cooling bersuhu 28-33 derajat Celcius dan air chilling bersuhu 6-12 derajat Celcius. Alat selanjutnya agitator, berfungsi untuk mengaduk minyak dalam tangki crystallizer agar minyak memiliki temperatur yang rata untuk proses kristalisasi dengan kecepatan pengadukan 22 rpm. Setelah itu nanti dilakukan start cooling menggunakan air biasa sampai suhunya mencapai setting temperatur minimal 34 derajat Celcius dengan temperatur minyaknya 45 derajat Celcius. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan proses air chilling di temperatur 29-31 derajat Celcius. Nah, pada proses inilah terjadi pengkristalan. Tahap pengkristalan ini terjadi selama 180 menit dan berlangsung selama 8 jam. Nah, nanti setelah itu kristalnya akan masuk di chiller tank dan proses selanjutnya adalah filtration, yaitu pemisahan antara fase padat dengan fase cair menggunakan prinsip diffractionation menggunakan filter press yang terdiri dari plate. Nah, caranya adalah mengalirkan kristal ke filter press dengan tahap feeding di tekanan 2,2 bar selama 600 detik. Terus oleinnya nanti akan mengalir di pipa-pipa menuju tangki olein, sedangkan kristalnya akan tertinggal dalam filter cloth. Nah, prosesnya itu ada squeezing, yaitu pengepresan sambil memasukkan angin untuk menekan rubber membran. Tahap pertama itu selama 200 detik di tekanan 3 bar ini berfungsi untuk menghasilkan sterain padat. Sedangkan tahap yang kedua itu berlangsung selama 550 detik di tekanan 4-4,5 bar itu untuk mengeluarkan oleinnya dan menyalurkannya ke dalam tangki. Proses selanjutnya adalah filtrate blow, yaitu pembuangan sisa olein dengan angin bertekanan 4-5 bar selama 100 detik. Selanjutnya pressure release, yaitu mengeluarkan angin dari filter press selama 300 detik. Nah, bila filtrasi ini mengalami gangguan, maka wash oil panas akan dialirkan ke filter press selama 12 kali beroperasi di temperatur 65-75 derajat Celcius. Tahap terakhir adalah packaging atau pengemasan. Nah, di sini margarin itu bisa dikemas dalam kotak, untuk minyak goreng dalam jerigen atau kantong plastik, dan shortening itu di dalam kantong.